Hey, hai. Halo. Balik lagi di Egi Pramudia di Flow Flame Tarot. Kali ini suasananya beda. Di tangan aku ada seperti ini. Kelihatan nggak tuh? Terus di tangan aku ada barcode-nya juga. Aku lagi staycation. Lagi pemulihan. Lagi ada sesuatu yang harus diobservasi. Tapi semua keadaannya baik. Mohon doanya. Jadi juga untuk kamu tetap jaga kesehatan, jaga kondisi badan, pakai maskernya, dan minum vitamin-vitamin supaya badan benar-benar fit ya. Oke, kali ini mau general reading. Temanya, apa kabar twin flame-mu? Apa kabar twin flame? Sedang apa? Apa yang dipikirkan? Sedang sibuk apa? Simpel-simpel aja. Tapi pastinya banyak dari kamu yang pengen banget tahu. Gitu kan ya? Yuk, kita mulai. Aku shuffle kartunya dan kamu bantu aku untuk pikirin DM atau DF kamu atau koneksi twin flame-mu. Kamu pikirin, kamu bayang-bayangin apa yang kamu harapkan, apa yang terjadi. Bener-bener dipikirin deh, supaya energinya sampai ke kartu ini. Gitu ya. Simak terus sampai habis. Kita akan buka sekarang. Sedang apa twin flame saat ini? Sekarang aku mau buka dulu ini ya, energinya saat ini. Ada the Fool. Ada the Fool. High Priestess. The High Priestess. Ini ada F. Sepertinya orang yang dealing sama kamu ini tipikal yang pemikir ya, diam tapi banyak memikirkan, banyak memanifest apa yang dia inginkan, itu dia manifest gitu. Sebentar aku atur dulu ya. Oke, sebentar ya. Sini. Oke. The World. Oh ya, aku pakai kartu Nusantara, kartu tarot Nusantara. Jadi bahasanya bahasa Indonesia. Tapi aku suka sekali sama gambar-gambarnya. Sangat Indonesia gitu. Ya, aku buka satu lagi. Jadi begini, orang yang sedang dealing sama kamu, twin flame-mu, dalam fase hidupnya dia itu kayak sedang di tahap yang go with the flow aja gitu. Go with the flow, ya udah, jalani kewajibannya, jalani apa yang harus dia lakukan saat ini tanpa memikirkan, maksudnya gini, yang di depan mata aja dia selesaiin deh, apa yang ada di depan matanya dia gitu. Di sini ada pendeta wanita, The Priestess. Jadi dia itu sebenarnya ada sisi memikirkan secara spiritual juga, tapi secara 3D-nya juga dia berpikir juga gitu. Jadi dia benar-benar yang merenung tentang apa yang dihadapin itu
masa kesulitannya itu dia renungkan gitu. Sepertinya dia berpikir bahwa oke, kalau misalnya aku tidak bisa bergerak lebih banyak, setidaknya aku tidak diam, aku tetap bergerak walaupun ke depan nggak tahu mau apa gitu. Jadi benar-benar ya udah, yang penting kerjakan aja yang depan mata. Dia dalam fase yang seperti itu. Terus di sini ada angka 5. Angka 5 itu sebenarnya ada yang mengartikan konflik, ada juga yang mengartikan perubahan. Jadi dia tuh konflik yang berasal dari pikirannya. Sword itu kan lebih ke logik, ke logika, dan lebih ke alasan-alasan gitu. Dia memikirkan itu. Juga di sini ada Knight of Sword juga. Di sini ada King of Cup, di mana seorang raja memegang cup, memperhatikan. Dia duduk di throne-nya gitu ya, di singgasananya gitu. Jadi gini, dia di fase yang menahan perasaannya. Dia lebih memikirkan apa yang masuk akal, yang bisa dia lakukan saat ini gitu. Jadi dia menahan perasaannya, duduk di throne-nya dia, di singgasananya dia, menahan perasaan, tapi lebih kayak memikirkan secara logiknya, apa yang bisa dia lakukan, apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi sesuatu yang tidak dia bisa lakukan saat ini sudah dia tahan aja gitu. Dia mencoba untuk lebih realistis gitu. Di sini ada bumi, atau kalau yang lain itu, kartu lain itu ada The World. The World ini ending of the cycles dalam kartu tarot. Jadi dia itu kayak ya nerima aja gitu. Bebannya berat banget. Di sini ada Nine of Swords. Sword itu kayak beban pikirannya itu udah berat banget, udah mengganggu tidurnya, nggak bisa tidur lah gitu ya. Jadi di sini kan keluar banyak pedang, banyak swordnya. Jadi dia benar-benar yang banyak pikiran, banyak tekanan yang berasal dari pikirannya dia gitu. Jadi untuk hatinya dia kesampingkan dulu. Itu fase yang sedang dia hadapi saat ini. Apa? Kali ini aku akan buka apa yang menyebabkan dia seperti ini ya. Kenapa dia merasa terbebani, kenapa dia banyak pikiran gitu, dan kenapa dia menahan perasaannya. Apa yang terjadi dengan twin flame kamu? Kita coba buka lebih lanjut. Di sini ada Nine of Cups. Ada 2 angka 9 keluar. Balik lagi, di sini ada pedang lagi, 8 of Swords. Ini yang sebutnya apa? Keluar. Oke, sepertinya dia sedang dalam masa perenungan ya. Tapi ada pergerakan. Ada Three of Wands yang muncul. Ini loh penyebabnya. Nanti begini. Ups, banyak yang jatuh. Sebentar ya. Itu terakhir untuk apa yang menyebabkan dia begini. Oke, jadi gini. Yang menyebabkan dia itu di tahap terakhir, Nine of Cup. Jadi dari fase 1 sampai 10 dia di angka 9. 9 ini sudah
Dia sudah berusaha maksimal banget untuk mencari happiness-nya dia gitu. Jadi dia kenapa dia merasa terbebani? Dia sudah melakukan banyak hal untuk happiness, untuk usaha-usaha untuk perbaikan kehidupannya gitu. Tapi dalam perjalanan mencari happiness itu ternyata membuat dia terbelenggu. Jadi kayak membuat banyak keterpaksaan dan membuat seperti tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Dia merasa seperti itu. Di sini kan Nine of Cup itu kayak ya menikmati apa yang sudah dia lewat gitu, apa yang dia sudah lakukan dari 1 sampai 9 ini ya sudah. Happy-nya, sedihnya, sisi emosional dia endingnya di situ gitu. Sudah maksimal banget dia lakukan gitu. Tapi ternyata apa yang dia lakukan itu membuat dia terikat, tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat. Yang hanya dia bisa lakukan yaitu akhirnya itulah kenapa dia menjadi seperti terbebani, banyak pikiran, kayak apa yang saya lakukan kok begini-begini aja ya, kok tidak maksimal ya gitu. Itu yang membuat dia merenung, merasa jadi akhirnya membuat banyak pikiran, terbelenggu gitu. Tapi di sini dia itu sebenarnya tidak putus asa, walaupun dengan banyak bebannya ini, banyak pikirannya ini, dia tetap bergerak. Ada sisi keinginan dia untuk merubah itu tetap ada. Di sini ada 3 of Wands, itu angka 3 itu kan angka pertumbuhan ya, ada pergerakan lah untuk merubah gitu. Angka pergerakan untuk berubah, tapi di sini dia ada 2 pilihan. Dia 2 pilihan untuk, mungkin dia ada beberapa option yang dia harus pikirkan, dia harus ngapain gitu. Dan yang dia harapkan adalah Page of Coin. Page of Coin ini seperti kayak sebuah perubahan baru, tapi benar-benar baru yang kaitannya dengan finansial. Bisa jadi masalah twin flame kamu saat ini berkaitan dengan masalah finansialnya gitu. Dia mau ada perubahan baru, tapi ini benar-benar mungkin sesuatu yang belum pernah dia kerjakan gitu. Jadi benar-benar kayak switch ke sebuah pekerjaan yang dia belum pernah lakukan sebelumnya gitu. Itu sih yang jadi permasalahan dia. Terus kenapa apa yang dia rasain ke kamu, apa energinya, ini kan kesibukan dia. Terus kaitannya apa yang kendalanya ke kamu itu apa gitu. Apa yang dia rasakan ke kamu. Keluar The Lovers. Oops. Oh. Ada 3 of Swords. Ada sisi kecewa juga. Ada King of Pentacles, King of Coin, ada King of Swords. Oke. Dia ke kamu ya. Begini, dia ke kamu itu, kamu itu banyak memberi pengaruh buat dia. Kamu tuh benar-benar mempengaruhi dia banget. Dan di sini ada pecinta atau the lovers. The lovers itu ya apalagi dari sisi hati dan logikanya ke kamu. Bisa dibilang sebenarnya dia yes ke kamu, tapi nanti kita buka lagi kenapa sampai saat ini. Akankah ada reunion atau tidak? Nah, itu yang kita coba cek. Di sini itu ada kartu 3 of Swords. 3 of Swords ini menggambarkan ada sisi kecewa. Jadi gini, kalau aku bilang, walaupun kamu tuh juga suka bikin dia kecewa, tapi perasaan dia tuh gak bisa berubah. Itu yang terjadi. Mau kamu bikin dia kesel, mau kamu bikin, mau
dia kamu bikin kesel, dia kamu bikin gimana, atau sikap kamu annoying sama dia pun, dia tetap gak bisa ngerubah perasaannya gitu. Dia tetap gak bisa ngerubah perasaannya, dan dia itu kayak, aku gak tahu nih, kita coba ya, kalian bagaimana, tapi cara dia mengikat kamu itu sebenarnya bukan dengan banyak bicara, tapi memanifest kamu dengan pikiran gitu. Jadi dia tuh mikirin kamu terus, dengan harapan nyampe ke kamu, dan akhirnya kamu pun jadi mikirin dia. Nah, dia tipikal yang kayak gitu tuh. Dia nggak terlalu banyak ngomong mau ngapain, mau pengennya bagaimana. Mungkin itulah yang membuat kamu bingung ya. Maksudnya, ini orang gimana sih? Nggak ada omongan apa-apa, nggak ada informasi apa-apa, tapi kok sikapnya kok begini gitu. Karena dia lebih memilih untuk, mungkin karena tadi karakternya ini ya, tipikal yang pemikir gitu. Jadi apa-apa dipikirin gitu. Jadi makanya ke kamu pun ya dia mikirin aja gitu, dengan harapan kamu mikirin dia. Dan dia sih dari kartu ini dia nggak mau sih ngelepas kamu, walaupun saat ini dia belum bisa ke kamu. Dia nggak mau, dia masih ada usaha, walaupun dia masih mau berusaha, walaupun tidak sekarang misalnya gitu, tapi dia masih tetap mau jadi kayak melepas kamu tuh bukan option sih, karena bagi dia kamu itu mutlak gitu. Begitu. Aku mau coba cek apa kendalanya ya. Kendalanya tuh bagaimana? Apa sih hubungan kalian ini, kendalanya apa? Ups. Ada yang tertahan. Ada perasaan yang tertahan. Ada Raja Tongkat. Itu King of Wands ya kalau Raja Tongkat itu. Ada The Temperance, kesederhanaan. Ada Strength. Di sini ada Strength. Ada Six of Swords. Wow. Banyak ini ya, banyak pedang-pedang, banyak swordnya, but it's okay. Karakternya karakter pemikir. Di sini ada juga Magician, Clock. Lalu yang terakhir ada Page of Swords. Semua tentang. Jadi gini, kenapa sih gitu ya? Kalau di sini kan tadi aku buka perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu itu gimana gitu ya? Perasaan dia ke kamu itu gimana? Di situ ada The Lovers. Sudah jelas menurut kartu ini memang hatinya, cintanya, perasaannya ke kamu. Dan juga di situ banyak banget muncul kartu Sword juga, yang artinya juga pikirannya juga ke kamu. Dan uniknya di sini ada Three of Swords. Bagi aku begini, walaupun kamu buat dia sedih, walaupun kamu buat dia kecewa, walaupun kamu tuh kayak annoying buat dia gitu, tapi dia nggak bisa ngilangin kamu. Jadi bagi dia tuh kayak kamu itu mutlak buat dia. Jadi apapun senyebelinnya kamu kayak apa, dia tetap cinta. Itu sih keren ya. Senyebelin apapun kamu, yang dia tahu tentang kamu itu cinta. Nah, yang di sini kan aku tanya, kendalanya apa sih yang dihadapi? Kenapa jadi kalian tuh kayak agak susah, bukan susah sih, berliku-liku jalannya, gimana-gimananya gitu. Kenapa? Ternyata di sini loh ada perasaan dia yang terpendam. Di sini ada Raja Tongkat juga yang menggambarkan kalau ada sesuatu yang dia tahan,
ada kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan, dan ada strength juga di sini, ada kekuatan. Jadi gini sebenarnya, dia tahu dia tuh punya power, dia tahu dia punya power, dia tahu dia bisa ngapain, tapi dia belum mau. Kenapa? Karena dia merasa masih punya tanggung jawab yang harus dia selesaikan dulu. Padahal sebenarnya di sini ada Six of Swords ini, dia mau pergi loh. Dia mau pergi tuh, mau meninggalkan situasi dia saat ini gitu, kayak apa yang dihadapi dia di sana gitu. Ini kan air ya, lambang emosional gitu. Dia pengen meninggalkan karena hatinya sudah nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman di situasi yang dihadapin? Karena bagi dia hubungan situasinya tuh terlalu complicated dan banyak yang disembunyikan. Tidak ada kejujuran. Di sini ada muncul ratu, sesuatu yang nyata ya. Queen of Pentacles atau Queen of Coin. Menurut aku sih ini twin flame kamu ini sudah punya pasangan gitu. Dan berarti bisa dibilang ketidakjujuran itu ada di hubungan mereka gitu. Ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang tidak kejujuran, itu berarti di hubungan mereka gitu. Jadi si pasanganmu ini udah merasa gak nyaman. Nah di sini ada The Magician, pesulap. Twin flame-mu ini tahu sebenarnya apa yang mau dia lakukan tuh tahu. The Magician itu bisa dibilang the beginning. Kartu the beginning yang dia tahu apa yang dia mau lakukan. Magician itu kan sebelum menghibur dia sudah belajar dulu nih, dia akan ngapain, dia ngapain. Nah itu dia sudah memanifest apa yang dia ingin lakukan ke kamu, apa yang ingin itu sudah gitu. Tapi ya balik lagi, apa yang dia ingin mulai ke kamu itu baru sebatas dalam pikirannya, belum ada tindakannya dia gitu. Jadi saat ini dia bertindak sebatas apa yang harus dia penuhi di sana, apa yang harus dia kerjakan di sana. Apakah itu kewajibannya untuk anak-anaknya mungkin, untuk pasangannya. Nah itu yang dia kerjakan. Tapi untuk masalah hatinya, ya ini tadi, kamu itu mutlak buat dia gitu. Itu sih kendala kenapa sampai sekarang masih belum ada reunion gitu ya. Tapi ini nanti kita coba cek. Oh ya, untuk hal kayak gini, untuk hubungan twin flame ini gini ya, perlu diingat dan perlu banget direnungkan. Kadang DF merasa kita sudah melakukan apapun, niat kita bantu, niat kita meringankan DM kita atau pasangan twin flame kita. Kita sudah berbuat sedemikian rupa gitu, tapi sepertinya DM menolak pertolongan kita, atau DM itu mengabaikan apa yang kita coba lakukan ke dia. Nah, yang aku bilang perlu diingat dan perlu direnungkan, konsepnya twin flame itu tidak seperti itu gitu. Apapun yang kamu coba untuk lakukan ke dia itu nggak akan bisa, karena dialah yang harus keluar dari masalahnya sendiri, dan kamu harus keluar dari masalahmu sendiri. Jadi konsepnya ketika hubungan twin flame itu terjalin, jadi kamu sebaiknya keluar dari inner child-nya yang trauma masa lalu. Itu yang harus keluar tuh kamu gitu. Kamu mengurus diri kamu sendiri, self love-nya benar-benar mencintai diri kamu sendirinya tuh benar-benar kayak dipraktekkan gitu, dilakukan. Nah, semakin kamu mencintai diri kamu sendiri, DM ini pun semakin bisa keluar dari permasalahannya. Kunciannya begitu. Jadi kalau misalnya kamu masih bersikeras untuk membantu atau menolong, memberikan pertolongan kepada DM, itu nggak akan berhasil apa-apa. Itu masih akan membuat kalian menjadi chaser dan runner gitu. Ada yang ngejar, ada yang lari. Tapi sebaliknya, ketika kamu memutus, si DF ini memutus hubungan, dalam artian memutus tuh begini, ya sudah, biarkan DM menyelesaikan masalahnya dengan caranya, tanpa intervensi dari DF. DF sibuk dengan self love-nya, sibuk dengan unconditional love-nya. Nah itulah yang membuat DM ini akan menuju ke kamu. Konsepnya seperti itu. Simpelnya begitu ya.
Nah ini pertanyaan terakhir, aku mau buka apa yang akan dilakukan DM ke DF, apa yang dilakukan twin flame-mu ke kamu dalam waktu dekat. Kita akan coba cek. Akankah dia memberi kabar, ataukah masih tetap dalam pikirannya? Kita coba cek. Wow, the sun. Mataharinya muncul. Apa yang akan DM lakukan ke kamu, atau apa yang twin flame-mu lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Dan muncul kartu matahari. The Judgment. Pengadilan terakhir. Aku akan buka 3 kartu aja. Ratu Pedang. Oke. Jadi gini. Dia akan melakukan sesuatu ke kamu? Yes. Apa yang dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat adalah memberikan sebuah jawaban. Pengadilan terakhir itu kayak gimana ya? Dia tahu kok apa yang dia lakukan ke kamu itu benar-benar nggak adil. Dia tahu apa yang dia lakukan ke kamu itu juga bukan sesuatu yang baik. Jadi benar-benar dari pikirannya, dari hatinya, dia tahu betul. Dia melakukan kecurangan ke kamu. Dia mengerti posisi kamu itu seperti apa, menjadi kamu nggak enaknya kayak apa tuh dia sebenarnya paham. Hanya saja karena dia tipikal yang pemikir, tidak diungkapkan ya, dia sekedar paham gitu. Tapi dalam waktu dekat ini dia akan menunjukkan dirinya, entah itu via telepon, entah itu via kontak apa, atau dia malah mencari kamu, mendatangi rumahmu atau apa yang pada intinya mencari kamu, untuk memberikan sebuah penjelasan. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu, aku tahu rasanya gak enak jadi kamu. Itu yang dia lakukan. Pada intinya terakhir ada Queen of Swords. Queen itu the mother of earth ya, dalam kartu tarot. Jadi dia akan lebih terbuka, dia akan lebih nggak yang egois. Dia akan datang dengan wujud yang berbeda, dalam artian maksudnya dengan sisinya yang berbeda. Lebih kalem, lebih bisa mendengar, sisi egoisnya juga turun. Dia datang dengan kondisi yang jauh lebih mengerti kamu, jauh lebih memahami kamu, karena sebenarnya pun dalam pikirannya dia memahami, hanya saja dia terkesan tidak melakukan apa-apa, tidak bertindak apa-apa. Nah, dalam waktu dekat ini, yes, dia akan memberikan kabar, dia akan memberikan yang selama ini dia anggap tidak adil buat kamu, dan kondisinya dia akan jauh lebih bisa memahami, mendengar, dan menjadi seseorang atau sosok yang kamu butuhkan. Yeay! Cukup happy dengan bacaan kartunya. Walaupun ada terbelenggu, tapi DM ini diam-diam ternyata memikirkan kamu. Cukup ini ya, seru. Ada sisi dia pengen melakukan sesuatu, tapi sisinya dia juga masih pengen melakukan tanggung jawab ke pasangannya, dalam artian setelah tanggung jawabnya itu selesai, pastinya baru dia akan ke kamu gitu. Nah, setelah pembacaan kartu tarot ini, aku akan buka oracle deck seperti biasa. Aku pengen buka yang warna yang ini, yang angel guide oracle decknya. Pengen buka fase twin flame-mu ini di fase apa sih, kita buka ya, supaya kamu jauh lebih bisa memahami kondisi dia gitu. Dia tuh dalam kondisi yang seperti apa sih? Aku buka kartunya.
Jadi ketika kita punya power, gak serta-merta kita bisa berbuat semena-mena. Kita tetap harus memperhatikan situasi, kondisinya bagaimana, powernya digunakan untuk kebaikan atau bagaimana. Nah, itu yang harus dipelajari. Makanya tadi ini banget, relate banget, dimana dia sebenarnya punya power. Dia sebenarnya punya power. Dia tahu dia punya power, dia ingin meninggalkan tapi dia belum melakukan. Kenapa? Karena walaupun kita punya power, bukan berarti kita bisa melakukan sesuka hati kita tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Itu yang diminta semesta, dalam artian itu yang semesta sedang berikan kepada twin flame-mu supaya dia bisa memahami fase ini gitu, untuk memahami bahwa ya kekuatan tidak serta-merta dilakukan tanpa pertimbangan. Nah, yang kedua, aku akan buka oracle deck yang isinya sebenarnya fase kalian itu seperti apa sih? Kamu dan twin flame-mu itu sebenarnya semesta tuh mau kasih pesan apa? Kalau ini kan untuk twin flame aja. Kalau yang ini nanti aku bukakan untuk yang hubungan kalian. Gitu ya. Di situ. Wow. Twin flame. Keren ya, kalian bener-bener twin flame berarti ini ya. Twin flame, soul partner, eternal connection. Twin flame, soul partner, eternal connection. Pembacaannya tentang twin flame, kartu yang keluar juga twin flame. Ikut senang buat kalian. Aku bener-bener gak nyangka banget kartu oracle bukaan terakhirnya twin flame. Kemelekatan kalian cukup bagus, cukup baik. Oke. Cukup dulu sampai di sini. Seneng banget bisa ngebacain walaupun di tengah staycation aku. Jangan lupa jaga kesehatannya, jangan sampai staycation kayak aku, dan jangan lupa kamu itu istimewa.